Sejarah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Meurah Silu pada tahun 1267 Masehi. Setelah masuk Islam, Meurah Silu berganti nama jadi Malik Al-Saleh. Dia bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh memerintah pada tahun 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahannya, ia didatangi seorang musafir dari Venetia, Italia pada tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan Marco Polo inilah diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Wilayah kerajaan di daerah Nusantaranya yang pertama kali dikunjungi oleh para pedagang dan pelayar. Selain dari catatan Marco Polo, sumber sejarah Samudra Pasai juga berasal dari Hikayat Kotani, Hikayat Raja-Raja Samudra Pasai, Kitab Melayu, Berita Ibnu Bata, Berita Thomas Pires, dan Berita Cina. Dalam struktur pemerintahan terdapat istilah menteri, syah bandar, dan kadi. Sementara anak-anak sultan baik lelaki maupun perempuan digelari dengan tun. Begitu juga beberapa petinggi kerajaan. Kesultanan Pasai memiliki beberapa kerajaan bawahan dan penguasanya juga bergelar sultan. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Al-Zahir, kerajaan Perlak telah menjadi bagian dari kedaulatan Pasai. Kemudian ia juga menempatkan salah seorang anaknya yaitu Sultan Mansur di Samudra. Namun pada masa Sultan Ahmad Malik Al-Zahir, kawasan Samudra sudah menjadi satu kesatuan dengan nama Samudra Pasai yang tetap berpusat di Pasai. Pada masa pemerintahan Sultan Zain Al-Abidin Malik Al-Zahir, Lide atau Kerajaan Padir disebutkan menjadi kerajaan bawahan dari Pasai. Sementara itu, Pasai juga disebutkan memiliki hubungan yang buruk dengan Napur. Puncaknya kerajaan ini menyerang Pasai dan mengakibatkan Sultan Pasai terbunuh. Kehidupan ekonomi masyarakat kerajaan Samudra Pasai berkaitan dengan perdagangan dari pelayaran. Hal itu disebabkan karena letak kerajaan Samudra Pasai yang dekat dengan Selat Melaka yang menjadi jalur pelayaran dunia saat itu. Samudra Pasai memanfaatkan Selat Melaka yang menghubungkan Samudra Pasai, Arab, India, Cina. Samudra Pasai juga menyiapkan bandar-bandar dagang yang digunakan untuk menambah perbekalan untuk berlayar selanjutnya. Mengurus masalah perkapalan, mengumpulkan barang dagangan yang akan dikirim ke luar negeri, dan menyimpan barang dagangan sebelum diantar ke beberapa daerah di Indonesia. Perekonomian Samudra Pasai mengandalkan sektor perdagangan sebagai tumpuannya. Di masa kejayaannya, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang tersebut digunakan sebagai uang resmi kerajaan. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Kehidupan sosial masyarakat kerajaan Samudra Pasai. Para pedagang asing yang singgah di Malaka untuk sementara menetap beberapa lama untuk mengurusi perdagangan mereka. Dengan demikian, para pedagang dari beberapa bangsa itu bergaul selama beberapa lama dengan penduduk setempat. Kesempatan itu digunakan oleh pedagang Islam dari Gujarat, Persia, dan Arab untuk menyebarkan agama Islam. Dengan demikian, kehidupan sosial masyarakat dapat lebih maju, bidang perdagangan dan pelayaran juga bertambah maju. Kerajaan Samudra Pasai sangat dipengaruhi oleh Islam. Hal ini terbukti terjadinya perubahan aliran Syiah menjadi aliran Syafi'i di Samudra Pasai. Ternyata mengikuti perubahan di Mesir. Pada saat itu, Mesir sedang terjadi pergantian kekuasaan dari dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah menjadi dinasti Mamluk yang beraliran Syafi'i. Aliran Syafi'i dalam perkembangannya di Pasai menyesuaikan dengan adat istiadat setempat, sehingga kehidupan sosial masyarakatnya merupakan campuran Islam dengan adat istiadat setempat. Peninggalan budaya dari kerajaan ini tidak banyak ditemukan, mengingat kerajaan Samudra Pasai memiliki masyarakat yang baik terjun ke dunia maritim. Walaupun banyak ditemukan bukti-bukti yang memperkuat adanya kerajaan yang berdiri di sana, namun bukti tersebut tidak semua berasal dari kerajaan Samudra Pasai. Selain penemuan makam raja yang pernah menjadi pemimpin di Samudra Pasai, tidak ditemukan lagi bukti lain yang menunjukkan perkembangan seni budaya masyarakatnya. Hingga saat ini, peninggalan-peninggalan yang tersisa dan masih bisa dilihat dari kerajaan Samudra Pasai adalah makam-makam raja. Salah satu makam raja yaitu makam Sultan Malik As-Saleh.
Makam-makam itu bisa dikunjungi dan berpengaruh terhadap bukti keberadaan kerajaan Samudra Pasai. Faktor kemunduran kerajaan Pasai, faktor internal. Pemimpin yang kurang cakap setelah Sultan Malik Al-Tahrir. Sultan Malik Al-Tahrir adalah pembawa kejayaan kerajaan Samudra Pasai. Sepeninggal Sultan Malik Al-Tahrir, kerajaan berpindah pada penerusnya. Namun karena kinerja yang kurang cakap, kerajaan Samudra Pasai terus mengalami kemunduran. Terjadinya perebutan kekuasaan dan pemberontakan yang terjadi pada zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin membuat kekuatan kerajaan ini melemah. Pemberontakan ini sempat ditulis di dalam berita-berita Cina sumber sejarah kerajaan ini. Faktor eksternal, penyerangan dari kerajaan Majapahit, tekad Majapahit Gajah Mada untuk menjatuhkan seluruh wilayah Nusantara dalam Sumpah Pelapa membuat Majapahit juga menyerang Samudra Pasai. Beberapa bagian kerajaan Samudra Pasai tidak dapat dipertahankan dan akhirnya jatuh ke tangan Majapahit. Kalah saing dengan Pelabuhan Malaka semenjak pusat perdagangan beralih ke Selat Malaka, Pelabuhan Pasai mulai sepi dan mengalami kerugian karena komoditas utamanya yaitu laba batal untuk dikirim. Penyerangan dari Portugis, akhir riwayat dari kerajaan ini adalah penyerangan Portugis yang memanfaatkan konflik internal yang terjadi. Kerajaan Samudra Pasai runtuh sekitar tahun 1500 karena penyerangan ini.